Sekarang, mari kita dengarkan pesan nubuatan Tuhan tahun 2022. Selamat menyimak dan menguji pesan Roh Kudus ini. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Sebab mata Tuhan memandang ke bumi. Lihat, Dia yang lanjut usia yang duduk di tahta, yang dikelilingi para malaikatnya dengan kemilau cahaya terangnya. Oleh Roh Dia menatap ke bumi. Kegelapan di sana sini. Dan di tahun 2022 kegelapan akan terus ada dan masih terus ada. Dan muncul kembali ulat-ulat dari dalam bumi. Akan ada banyak bencana malapetaka hingga kematian di tahun 2022 lagi. Yang lanjut usia meneteskan air mata dan memandang. Tidakkah terang dan terang kepunyaan anak-anaknya bersinar di tengah kegelapan? Tidak adakah lagi anak-anak manusia berakal budi dan mencari wajahnya, kata Tuhan. Sementara di sebelah timur api, kata Tuhan, membakar. Api membakar, membesar, meluas dan membakar. Yang bertahan di dalamnya akan mendapat upah. Yang gagal dan kalah akan menderita, bahkan mati sia-sia, kata Tuhan. Sementara di sebelah barat terdengar deru-deru. Kerusakan, roh-roh kerusakan muncul. Sesungguhnya sisi bumi memerah lagi, kata Tuhan. Anak-anak manusia harus menentukan tahun 2022 akan selesai bersama Tuhan untuk memenangkan peperangan ini, atau akan terus berlanjut, kata Tuhan. Persekongkolan terdengar. Roh-roh jahat telah mengadakan persengkokolan, kata Tuhan. Mereka hendak mengatur seisi bumi ini. Mereka hendak menguasai umat manusia, kata Tuhan. Sesuatu yang dibangun dari kepintaran manusia, persekutuan dengan roh-roh maut dan roh mamon menjadi tuan di balik semua itu, kata Tuhan. Tetapi umatku harus berbalik lagi. Tahun 2022 adalah masa merendahkan diri, kata Tuhan. Masa penantian 7 bulan, bahkan 8 bulan lamanya, kata Tuhan, untuk umatku mencari wajahku. Masa-masa yang menentukan. Bukankah kau mendengar, kata Tuhan, suara petasan-petasan? Bukankah kau mendengar gemuruh-gemuruh kesenangan? Tetapi itu adalah anak-anak dunia. Kesenangan sesaat, kemudian hilang lenyap seperti rumput yang mengering dan terbakar. Demikianlah, kata Tuhan, anak-anak manusia di dunia. Orang-orang dunia yang menghabiskan hidupnya hanya untuk kesia-siaan. Tapi kepada anak-anakku, kata Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala yang kau perlu, kuasa roh pemeliharaannya, perlindungan dan penyertaannya ada bagimu, disediakan di tahun 2022. Bahkan pelayanan para malaikat-malaikat Tuhan dilanjutkan kembali. Oleh karena
keadaan yang sangat memilukan sedang datang dan mendera seisi dunia ini. Lihat peta dunia, lihat bola dunia, kata Tuhan. Lihat sisi dunia sedang memerah lagi. Oh, memilukan, memilukan, memilukan. Memilukan, memilukan, memilukan. Bersembunyilah, kata Tuhan. 7 atau 8 bulan lamanya. Bersembunyilah. Barang siapa bijaksana melihat malapetaka, dia akan bersembunyi. Bersembunyilah, kata Tuhan. Bersembunyilah di tempat tersembunyi. Naikkan ucapan syukur dan doamu kepada Bapamu di tempat tersembunyi. Bapamu secara tersembunyi akan menyelamatkan engkau, melindungi engkau dan menyertai engkau. Sebab Roh-Nya yang kudus telah diutusnya 7 roh kemuliaan turun ke isi dunia ini, menyertai anak-anak pilihannya. Sheka mokosite hana hayosena hana kayanasa hetayo sora haitisepe hanapea. Tanggalkan kasutmu, tanggalkan kasutmu, segala keinginanmu tanggalkan, kata Tuhan. Jangan ada lagi seorang hidup dengan ambisi, keinginan dan nafsu-nafsu manusia. Jangan ada lagi dosa di antaramu, sebab engkau sedang membuka celah roh maut menuai engkau. Tanggalkan kasutmu, kenakan kasut kerelaan di dalam memberitakan namanya, Injil damai sejahtera kepunyaannya. Bersaksilah, kata Tuhan, kepada setiap orang yang Tuhan telah tempatkan di dalam hidupmu. Tuaian memang banyak, tetapi hanya sedikit yang bisa dimenangkan, kata Tuhan. Bahkan tembok-tembok rohani menjadi sunyi. Para laba-laba, kata Tuhan, membuat sarang pada tembok-tembok rohani. Kesunyian kembali terdengar, kesunyian kembali terjadi, sebab semesta alam sedang memerah. Dan lewat belahan selatan muncul seekor lembu yang besar tambun. Ada kebaikan, ada pelipat gandaan, ada kemakmuran, ada mukjizat yang besar datang dari selatan. Tetapi dari utara muncul gelombang besar bencana, kata Tuhan. Bencana besar akan datang di tahun 2022. Bencana besar akan datang di tahun 2022. Luputkan anak-anak-Mu, Tuhan. Luputkan kami berserta keluarga kami, Tuhan. Luputkan kami, Tuhan. Ketika kami berada di udara, ketika kami berada di air dan lautan, luputkan kami, Tuhan. Luputkan kami, luputkan kami, Tuhan. Luputkan kami, Tuhan. Luputkan kami, Tuhan. Sebab pada hari itu para pahlawan, bahkan teruna-teruna tertunduk lesu.
Air mata mengalir deras sampai mengering. Hati merana. Kepiluan. Jamin kami anak-anak-Mu. Biar kami hidup takut akan Engkau dan jadi pelaku firman-Mu. Jamin keselamatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami beserta keluarga kami hidup dalam pagar kasih karunia dulu. Hidup di dalam pagar kasih karunia-Mu. Dan para malaikat-Mu berkemah mengelilingi kediaman kami. Dan sebelum kita menerima tubuh dan darah Yesus oleh Roh Tuhan, Roh Kudus-Nya, ada suatu perjanjian yang harus dibacakan di dalam kitab suci sebagai ingat-ingatan dan sebagai suatu pesan peringatan di permulaan tahun. Mari kita dengar sama-sama. Sesudah itu kita akan siap masuki tubuh dan darah Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus-Nya. Tuhan hendak mengikat perjanjian denganmu. Beginilah firman Tuhan. Ulangan 1 ayat 1 dari 8-32. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka dan kepada turunan mereka suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kau iri dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di dalam rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. Semua dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu.
Lihatlah, aku berhadapan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Bukankah keduanya terletak di sebelah barat Sungai Yordan, di belakang jalan raya sebelah matahari terbenam, di negeri orang Kanaan yang diam di arah Yordan, di tentang Gilgal dekat pohon-pohon terbanting di More? Sebab kamu ini gemetar lagi hendak menyeberangi Sungai Yordan untuk memasuki dan menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan bila kamu akan menduduki dan mendiaminya, maka haruslah kamu melakukan dengan setia segala ketetapan dan peraturan yang kupaparkan kepadamu pada hari ini. Amin.